Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi Sabtu 21 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Serangkaian informasi penting dan menarik update penanganan COVID-19 untuk wilayah Jawa Timur bisa Anda simak ya untuk hari ini yang disiarkan secara serentak di sejumlah LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Rahlita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Molawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, langsung saja kita simak informasi yang pertama. Dari Nabila Khansa dari Suara Sidoarjo, hari ini membawa kabar pemerintah Kabupaten Sidoarjo terima 1.400 paket sembako dari Indomart untuk 18 kecamatan. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Ya sahabat, 1.400 paket bantuan sembako diterima Pemkab Sidoarjo dari CSR PT Indomaret. Pemberian bantuan ini termasuk bagian dari program Indomaret Peduli dan Berbagi untuk masyarakat Sidoarjo. Bantuan diterima langsung oleh Beni Erlangga Yugaswara, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan di Pendopo Delta Wibawa. Rencananya total dari 1.400 paket tadi akan disebar di 18 kecamatan secara bertahap. Prianto, Branch Manager Indomaret Surabaya, saat penyerahan bantuan bilang, nantinya tidak hanya bentuk paket sembako, tetapi juga bantuan untuk rumah sakit, BPBD, dan lembaga lainnya. Untuk Sidoarjo sendiri, kita serahkan 1.400 paket yang tersebar dalam 18 kecamatan. Prosesnya ini kita bagi dalam 3 tahap. Ya, tahap pertama kemarin 300 paket, tahap kedua 300, terus tahap ketiganya itu 500, terus ditambah lagi 300 lagi, hingga total 1.400 untuk Kabupaten Sidoarjo. Paketnya berisi apa saja nih Pak? Paket berisi beras 5 kilo, terus kemudian minyak 2 liter dan mie instan. Pak, kenapa Indomaret terketuk untuk membantu sembako seperti ini? Ini adalah bentuk kepedulian kita melihat kondisi lingkungan saat ini, banyak warga yang terkena dampak COVID-19. Beberapa juga kemarin menyampaikan ke kita keluarganya yang kehilangan pekerjaan, dan salah satu bentuk kepedulian kita adalah memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Program bantuan Indomaret Peduli untuk Sidoarjo, menurut Prianto, adalah bagian dari 40.000 paket CSR Indomaret untuk nasional. Tujuannya membantu masyarakat di masa pandemi. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar pemerintah Kabupaten Sidoarjo terima 1.400 paket sembako dari Indomart untuk 18 kecamatan. Baik sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia. Hari ini berbagi kabar optimalisasi penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya, silakan Kiki Desilia. Penanganan COVID-19 di Kota Madiun terus dioptimalkan. Salah satunya terkait pemindahan warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman ke tempat isolasi terpusat atau isoter. Pun petugas disiagakan terkait rencana pemindahan tersebut. Pemindahan warga isoman dinilai penting dan perlu agar penanganan semakin maksimal. Setiap gejala yang muncul bisa segera terdeteksi. Harapannya, petugas juga bisa segera memberikan tindakan. Apalagi di tempat isoman terpadu juga disiagakan dokter dan perawat. Waris berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tengah terjangkit COVID-19 dan melaksanakan isoman, namun terlepas pemantauan petugas medis maupun aparat. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa persiapan isoter terus dimatangkan. Pemerintah Kota Madiun memang menyiapkan sejumlah gedung sekolah terdekat dari puskesmas untuk perawatan pasien COVID-19. Hasil pendataan terdapat 11 sekolah dengan 70 ruang yang terdekat dengan lokasi puskesmas. Jika satu ruang diisi 10 orang, artinya bisa untuk menampung 700 orang. Penyiapan isoter ini memang bekerja sama dengan TNI Polri untuk bed tempat pasien. Selain petugas TNI Polri, Wali Kota Madiun juga membentuk tim relawan yang terdiri dari ASN yang muda untuk turut dalam upaya pemindahan tersebut. Setidaknya
Ada 30 petugas dengan masing-masing 10 orang per kecamatan, dengan harapan pemindahan semakin cepat dan maksimal. Ya baik sahabat, baru saja kita simak informasi dari Kiki Desilia dari Suara Madiun yang hari ini berbagi kabar tentang optimalisasi penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Baik, sahabat, kita beralih ke Blitar. Kali ini ada Kirana Nisa dari Mahardika FM berbagi informasi masa isolasi COVID-19 selesai. Kapolres Blitar Kota berikan semangat untuk puluhan santri pondok pesantren di Jalan Ciliwung. Selengkapnya, Kirana silakan. Kapolres Blitar Kota bersama Dandim 0808 Blitar dan jajaran Forkopimcam Kepanjen Kidul mengunjungi pondok pesantren Jalan Ciliwung Sabtu 21 Agustus 2021. Kunjungan ini untuk mengetahui kondisi pondok setelah puluhan santri dan pengurusnya terkonfirmasi COVID-19, namun sudah menyelesaikan masa isolasi 10 hari. AKPP Yudi Heri Setiawan Kapolres Blitar Kota mengatakan langkah ini menjadi bentuk perhatian pemerintah kota bersama TNI Polri. Menurutnya santri di pondok pesantren Jalan Ciliwung bagian dari warga yang perlu dirangkul dan diayomi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini pihaknya menyalurkan bingkisan untuk santri yang sudah selesai masa isolasinya sebagai penambah imun dan semangat. Ini tentunya wujud kepedulian kami, wujud kepedulian terhadap warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah tadi kita sudah berdialog, berinteraktif semuanya dalam keadaan sehat mudah-mudahan ke depan Kota Blitar ini angka terkonfirmasi positifnya semakin menurun. Sementara itu berdasarkan asesmen dari 95 santri yang menyelesaikan masa isolasi, 90 diantaranya dinyatakan sehat, sedangkan 5 lainnya masih mengalami batuk pilek sehingga ruangannya disendirikan. Meski masa isolasi sudah lewat, namun pemantauan tetap dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota dan Kecamatan. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kirana Nisa, Mahardika FM berbagi kabar masa isolasi COVID-19 selesai. Kapolres Blitar Kota berikan semangat untuk puluhan santri ponpes di Jalan Ciliwung. Sahabat, kali ini masih dari Blitar, ada Ninda Alivia dari Persada FM berbagi informasi percepatan penanganan COVID-19. Bupati Blitar ajak masyarakat manfaatkan layanan ISO Konsul. Selengkapnya Ninda Alivia, silakan. Dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19, Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak masyarakat yang terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani isolasi mandiri bisa memanfaatkan layanan ISO Konsul di smartphone agar mengetahui kondisi kesehatan terkini. Bupati Rini Syarifah mengatakan layanan ISO Konsul merupakan sebuah layanan berbasis aplikasi WhatsApp chat yang standby selama 24 jam. Sehingga bagi masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dapat berkonsultasi bersama petugas. Menurut Bupati ada beberapa fitur di layanan ini yang bisa dimanfaatkan oleh warga seperti kriteria isolasi mandiri, masa isolasi mandiri, tips selama menjalani isolasi, informasi seputar COVID-19, dan kontak telepon dokter di setiap puskesmas. Ia berharap adanya pelayanan tersebut upaya penanganan pasien COVID-19 semakin maksimal. Bupati juga mengingatkan warganya agar terus mematuhi peraturan pemerintah terkait pemberlakuan PPKM level 3 serta penerapan protokol kesehatan di segala aktivitas. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Ninda Alivia dari Persada FM melaporkan percepatan penanganan COVID-19. Bupati Blitar ajak masyarakat manfaatkan layanan ISO Konsul. Baik, sahabat, informasi dari Ninda Alivia tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Terima kasih untuk Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Melopati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak program ini. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.